warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengambil absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Ibu absen dulu ya. Restu Octavia, Milia Asri, Dea Ananda, Hadir, Bu. Silvana, Hadir, Bu. Nyeti Viljana. Hadir, Bu. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang teks ulasan. Pengertian teks ulasan. Ada yang bisa bantu baca? Saya, Bu. Ya, kepada Dea Ananda. Teks ulasan adalah sebuah teks yang dihasilkan dari sebuah analisis terhadap berbagai hal. Analisis itu bisa berbentuk buku, novel, berita, laporan, atau dongeng. Teks tersebut memberikan tanggapan atau analisis yang berhubungan dengan latar, waktu, tempat, serta karakter yang ada di dalam teks tersebut. Nah, baik. Beri tepuk tangan kepada Dea Ananda. Nah, berarti teks ulasan itu adalah teks yang dihasilkan dari sebuah analisis terhadap berbagai hal. Nah, analisis itu berbentuk buku, novel, berita, laporan, atau dongeng. Teks tersebut memberi tanggapan. Nah, kita memberi tanggapan kepada teks yang kita akan ulasan gitu. Atau analisis yang berhubungan dengan latar, waktu, tempat, serta karakter yang ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari teks ulasan. Ibu ingin Nyati Viljana membacakan apa tujuan dari teks ulasan tersebut. Kepada Nyati. Ya, Bu. Ya, Anda bisa membacakan apa tujuan dari teks ulasan tersebut? Bisa, Bu. Tujuan dari teks ulasan ini yaitu memberikan pendapat tentang kelebihan dan kelemahan karya yang dibahas. Yang kedua, memberikan gambaran atau garis besar mengenai suatu karya. Dan yang ketiga, mengarahkan kepada pembaca untuk mengenai opini kepada teks tersebut. Apakah akan membeli atau tidak, membaca atau tidak. Seperti itu. Nah, kita beri tepuk tangan kepada Nyati Viljana ya. Nah, Ibu jelaskan kembali ya, tujuan dari teks ulasan tersebut itu ada 3. Nah, yang pertama, kita memberikan pendapat tentang kelebihan dan kelemahan karya yang kita ulas gitu. Nah, yang kedua itu kita memberikan gambaran atau garis besar mengenai suatu karya. Nah, jadi kita itu memberi gambaran atau garis besar mengenai karya yang akan kita ulas. Nah, yang ketiga, kita mengarahkan kepada pembaca untuk mempunyai opini. Opini itu pendapat kita kepada teks tersebut. Apakah orang itu akan membaca, membeli teks tersebut. Nah, jadi itu adalah tujuan dari teks ulasan. Nah, Anda semua bisa mengerti tujuan dari teks ulasan tersebut? Kita akan lanjut kepada struktur teks ulasan. Di sini ada 4 struktur teks ulasan. Yang pertama yaitu orientasi. Nah, apa struktur orientasi itu? Nah, struktur orientasi yaitu bagian orientasi yang berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas, misalnya berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Paham Ananda? Paham, Bu. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada tafsiran. Tafsiran itu berisi pandangan kita, pandangan sendiri mengenai karya. Jadi kita memberi tafsiran kepada karya yang akan kita ulas gitu. Bagian ini kita lakukan setelah kita mengevaluasi karya.
Nah, pada bagian ini penulis biasanya membandingkan karya atau benda tersebut dengan karya yang mirip. Nah, penulis juga akan menilai kekurangan dan kelebihan karya yang akan diulas. Nah, itu adalah pengertian dari tafsiran. Apakah Anda semua mengerti apa itu struktur tafsiran? Paham? Mengerti semuanya, Nanda? Mengerti. Nah, kalau mengerti, Ibu akan lanjut ke yang ketiga, yaitu evaluasi. Nah, apa sih Bu evaluasi itu? Nah, jadi evaluasi ini yaitu penulis. Penulis itu adalah kita yang akan mengulas teks ulasan tersebut. Jadi penulis mengevaluasi karya, penampilan, dan produksi. Bagian evaluasi juga berisi gambaran tentang detail suatu karya yang akan kita ulas gitu. Hal ini dapat berupa bagian ciri-ciri dan kualitas karya tersebut. Nah, seperti itu. Paham Anda? Paham Bu. Nah, Ibu lanjut yang keempat. Yang keempat itu ada rangkuman. Nah, ini rangkuman ini apakah Anda tahu apa sih rangkuman itu? Ada yang tahu? Ada Bu. Nah, jadi rangkuman itu adalah pada bagian rangkuman penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan dari karya tersebut. Jadi penulis memberi rangkuman dari teks ulasan tersebut. Nah, setelah kita mengorientasi teks ulasan, mentafsirkan teks ulasan, dan mengevaluasi teks ulasan, kita merangkumnya. Contoh dari teks ulasan film Perahu Kertas beserta strukturnya. Ibu pengen bertanya nih kepada Nanda semua. Ananda pernah menonton film Perahu Kertas? Pernah Bu. Ya, Silvana pernah? Pernah Bu. Kalau pernah, coba ceritakan sedikit apa sih film Perahu Kertas itu? Maaf Bu, saya lupa. Oh yaudah, kalau lupa, di sini kita akan mengulas film Perahu Kertas beserta strukturnya. Nah, setelah kita memahami semua materi tadi, sekarang kita akan mengulas film Perahu Kertas dan strukturnya. Di sini ada orientasi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Orientasi dari Perahu Kertas itu film yang diangkat dari judul novel yang sama karyanya dari Dewi Lestari. Nah, kisah ini menceritakan tentang kejujuran hati, adanya perasaan yang terhalang oleh perasaan lain. Film ini dibintangi oleh artis remaja seperti Maudy Ayunda dan Adipati Dolken. Nah, Anda semua tahu kan Maudy Ayunda dan Adipati Dolken itu? Tahu. Nah, jadi film ini dibintangi oleh Maudy Ayunda dan Adipati Dolken. Kisah di film ini memang kisahnya itu lebih banyak mengisahkan tentang cerita cinta anak remaja. Nah, jadi yang kedua itu ada tafsiran. Tadi kan menjelaskan ada 4 struktur dari teks ulasan. Yang kedua yaitu ada tafsiran. Nah, jadi tafsiran dari Perahu Kertas ini adalah kisah yang menceritakan pasang surutnya hubungan antara Pugi dan Kenan. Pugi ini dikenal kepada Kenan oleh Novi dan Eko, sahabat Pugi. Itu perkenalan itu terjadi saat mereka menjemput Kenan dari kepulauannya menimba ilmu di Belanda. Nah, jadi Ananda sudah paham kan apa itu orientasi dan tafsiran dari film ulasan Perahu Kertas ini? Paham? Paham. Nah, selanjutnya kita lihat ada evaluasinya. Nah, evaluasi ini ada beberapa kelebihan. Kita melihat kelebihan dari teks yang kita ulasan. Nah, ada beberapa kelebihan dari film ini. Misalnya karakter dari gambarnya itu kuat dan apik. Terus kedua, hikmah atau pesan yang disampaikan dengan baik serta penjiwaan maksimal oleh para pemain. Nah, yang terakhir ada rangkuman seperti yang sudah dijelaskan tadi. Struktur teks ulasan itu kan ada 4. Nah, yang terakhir itu ada rangkuman. Nah, Ibu
Jadi rangkuman dari film Perahu Kertas ini memberikan sebuah pesan tentang takdir, kehidupan manusia, dan buah perjuangan dari usaha kerja keras. Nah, alurnya yang apik dan baru ini juga cocok untuk menyebutkan Perahu Kertas sebagai film remaja yang bagus dan tidak menyenangkan. Itu memberi pelajaran kepada kita bahwa setiap manusia takdir hidupnya masing-masing dan usaha keraslah yang mengantar takdir itu ke tangan kita. Nah, jadi itu materi tentang teks ulasan tadi. Apakah Ananda sudah paham apa itu teks ulasan dan cara membuat teks ulasan? Sudah, Bu. Atau ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Tanya? Saya, Bu. Iya, kepada Silvana, silakan. Berdasarkan apa suatu teks ulasan itu dibuat, Bu? Baik, pertanyaan Silvana bagus sekali. Nah, jadi Silvana tadi bertanya berdasarkan apa suatu teks ulasan tersebut dibuat. Nah, jadi teks ulasan dibuat berdasarkan tafsiran yang seperti Ibu jelaskan tadi maupun pemahaman atas isi buku yang kita baca. Nah, jadi kita harus memahami pemahaman atas isi buku yang kita baca. Nah, Silvana, apakah Silvana ngerti? Mengerti, Bu. Nah, kalau mengerti tolong jelaskan kembali apa itu, berdasarkan apa suatu teks ulasan tersebut dibuat. Jadi dapat saya tangkap tadi Ibu bilang teks ulasan itu dibuat berdasarkan tafsiran maupun pemahaman atas isi buku yang dibaca. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya tentang teks ulasan? Ada, Bu. Iya, bagus. Murid-murid Ibu aktif ya. Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Diananda. Bagaimana langkah menyusun teks ulasan sebuah buku, Bu? Oh, baik. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, cara-cara atau langkah-langkah menyusun teks ulasan tersebut. Yang pertama, kita mencatat identitas buku atau karya yang akan kita ulas. Yang kedua, kita mencatat hal-hal menarik, hal-hal yang penting dari isi buku tersebut. Nah, yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan dari isi buku tersebut. Dan yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku secara keseluruhan. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah cara menyusun teks ulasan dari sebuah buku. Nah, Ibu kembalikan kepada Diananda. Apakah Diananda mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Terima kasih, Bu. Saya sudah paham. Nah, kita sudah bertanya tentang apa yang tidak dia mengerti dan Ibu sudah menjelaskan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Maka kita tutup dengan membacakan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga Ananda tetap sehat selalu, jaga kesehatannya. Jangan lupa memakai masker waktu saat keluar rumah ya Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.